Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, apabila kita mengalami persoalan ekonomi di dalam rumah tangga kita, atau mungkin bisnis kita sedang tidak baik-baik saja, bahkan mengalami kebangkrutan, usaha kita sangat seret, memiliki hutang yang sangat banyak dan menumpuk, mari kita renungi apa yang sedang terjadi. Barangkali kita sedang atau pernah menyakiti istri kita, pernah membuat istri kita menangis, bahkan kita mungkin pernah melakukan kekerasan di dalam rumah tangga. Sahabat, kita tahu bahwa tangisan seorang istri adalah salah satu penyebab hancurnya ekonomi di dalam rumah tangga. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang akibat dari suami menelantarkan istri. Sahabat yang dirahmati Allah, mungkin ada kalanya kita merenung sejenak. Apakah kita pernah menyakiti istri kita, melukai dan menyebabkan tangis dan air mata jatuh dari mata istri kita? Bahkan mungkin kita melukai hati istri kita dan menyebabkan dia terpaksa tersenyum karena khawatir kita semakin emosi, atau karena dia khawatir rumah tangganya hancur dan dia memilih mengalah. Sahabat, istri adalah amanah, bukan hanya sekedar teman tidur atau mengurus rumah. Ia adalah titipan Allah yang harus kita jaga, kita hormati dan kita nafkahi. Namun apabila kita menyakitinya, menelantarkannya, tidak memberikan nafkah, kita tidak peduli kebutuhan lahir dan batinnya, atau mungkin kita tak segan melakukan kekerasan di dalam rumah tangga kita. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik kepada istrinya, dan aku adalah yang terbaik kepada istriku. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Sahabat, nafkah itu bukan hanya sekedar uang, tetapi tanggung jawab, bentuk cinta, dan bukti keimanan. Seorang suami yang tidak memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya, sebenarnya ia sedang membangun rumah tangga di atas pasir, rapuh dan cepat runtuh. Apa dampak dari perbuatan kita ini? Banyak sekali orang atau suami yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga, yang menyakiti istri bahkan mengkhianati istrinya, kemudian mengalami kebangkrutan di dalam bisnisnya, usahanya seret, dan kemudian ia memiliki hutang yang sangat banyak yang tak mampu ia melakukan upaya untuk melunasi hutang-hutangnya. Semua itu akibat perbuatan kita yang menyebabkan istri kita sering menangis dalam diam. Tidak dilihat, tidak didengar tangisannya. Namun, tangis seorang istri yang teraniaya ini bisa menembus langit dan membuka pintu murka Tuhan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata bahwa tangisan wanita yang dizalimi bisa menyebabkan atau menjungkir balikkan istana suami yang zalim. Ingatlah sahabat bahwa Allah Maha mendengar, dan air mata seorang istri yang dizalimi tidak akan pernah sia-sia. Rasul pernah bersabda, takutlah terhadap doa orang yang terzalimi, karena tidak ada penghalang antara doa dan Allah. Doanya dan Allah tidak ada penghalang. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ketika istri menangis karena lapar, karena dihina, karena ditampar, atau karena diperlakukan seperti bukan manusia, maka itu bukan sekedar tangis. Itu adalah panggilan ke langit yang bisa menjadi sebab kebangkrutan sang suami, sebab jatuhnya karir, sebab hilangnya keberkahan hidup. Maka jangan heran
Kalau hidup mulai tak tenang, rezeki tersumbat, anak-anak bandel, rumah terasa sempit walaupun luas, semua itu bukan karena kita sang suami yang kurang usaha, tapi mungkin karena kita sebagai suami melakukan perbuatan atau menzalimi orang yang paling setia kepada kita, yaitu istri yang ada di rumah. Bahkan di dalam Al-Quran Allah berfirman, pergaulilah mereka istri-istrimu dengan cara yang baik. Jika kamu tidak menyukai mereka, bersabarlah. Karena bisa jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 13. Jadi mari kita berbuat baik kepada istri kita, keluarga kita, agar kita mendapatkan keberkahan kebaikan di dalam kehidupan kita. Bahkan apabila kita berbuat baik kepada istri kita, Allah akan memberikan jalan keluar dan akan memberikan rezeki yang melimpah kepada kita. Ingatlah sahabat, Tuhan tidak akan memberkahi seorang lelaki yang memukul wanita lemah yang ia janjikan dahulu untuk dilindungi. Tuhan tidak akan meridhoi seorang lelaki yang memberi makan teman-temannya di luar, tetapi membiarkan istrinya menahan lapar di rumah. Kalau istri kita menangis karena kamu, maka bersabarlah. Bisa jadi Tuhan akan membuatmu menangis karena perbuatanmu sendiri. Sahabat, mintalah maaf kepada istri kita apabila kita memiliki kesalahan atau pernah menyakiti mereka. Mari kita perbaiki kehidupan kita, perbuatan kita. Karena wanita yang kau sakiti hari ini bisa jadi wanita yang akan menjadi penolongmu di akhirat nanti jika engkau menjaganya dengan cinta. Sahabat, mudah-mudahan keluarga kita selalu dilindungi Allah, dan apabila kita berbuat baik kepada mereka, Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak ditentukan. Mari bahagiakan keluarga kita. Semoga sukses sahabat semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.